Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar buat teman-teman semua di channel YouTube saya Isa Kambali. Mohon maaf banget, udah lama banget nggak kontak, nggak ada kabar, nggak bikin video. Saya mau ngabarin, alhamdulillah saya masuk ke hamilan kedua. Dan ini lagi hamil OTW 8 bulan. Jadi kemarin sempet yang kayak apa ya? Nyidam berat hampir 5 bulan tuh off karena nyidamnya agak parah dibandingin kehamilan pertama. Oke, saya mau cerita ini based on pengalaman dan teman-teman bisa ngambil hikmahnya. Ceritanya adalah tentang menjual saham. Ini lagi rame banget orang ngomongin tentang saham di mana-mana. Bener kan? Orang tuh ngomongin invest yuk, oh ini yuk, banyak banget dibuka kelas saham. Sekarang tuh banyak banget yang dibuka kelas saham. Belajar saham, bahkan banyak yang nanya ke saya, Mbak Isa belajar sahamnya di mana? Mbak Isa bisa ngajarin nggak? No, saya nggak bisa ngajarin. Saya belum lulus di ilmu saham karena saya masih rugi, masih menjual di luar planning, dan masih banyak banget hal-hal yang kalau menurut saya pribadi ya, itu pemula banget. Tapi karena saya pemula, saya pengen nge-share info-info tersebut ke teman-teman semua yang juga mau masuk ke dunia saham. Yes, pertama saya pilih saham syariah. Alasannya ya cari yang aman, versi saya syariah. Untungnya udah ada tuh daftar list saham-saham syariah, jadi kalian nggak usah takut, nggak usah bingung, ada daftar listnya. Kalian tinggal pilih aja saham-saham apa yang cocok buat kalian. Terus yang kedua, kalian harus ikut kelas atau pelatihan atau belajar atau otodidak atau semacamnya. Jadi jangan ujuk-ujuk kalian masukin dana 10 juta, 20 juta, 30 juta di saham dan kalian tanpa ilmu, cuma gambling karena kayaknya saham ini lagi keren deh, kayaknya ini lagi keren deh. No, harus pakai ilmu. Satu, seperti itu. Yang kedua, kita juga harus punya ilmu, nggak jangan ujuk-ujuk. Yang ketiga, siap-siap buat rugi sama buat untung. Jujur, awal-awal saya nabung saham, saya bilangnya nabung saham. Nabung saham, saya sempat ada 5 bulan setelah saya start saham itu, saya nggak apa-apain. Karena bingung mau ngapain, padahal saya ikut pelatihannya. Terus saya coba deh, ada 2 minggu, 3 minggu trading gitu ya. Jadi kayak misal, dia naik berapa poin, saya jual, saya beli lagi, saya jual lagi, saya beli lagi, dan seterusnya. Lumayan untungnya, sebulan bisa, untuk versi pemula banget, sebulan saya bisa dapat 1 juta bersih dari main saham, yang sahamnya saat itu kisarannya modal saya itu di bawah 10 juta. Yes, benar, saya di modal saat itu saya di bawah 10 juta. Jadi bisa dibilang kalau itu bener-bener pemula banget gitu kan. Jadi itu, jadi teman-teman harus tahu seperti itu step by stepnya. Selanjutnya adalah teman-teman juga harus tahu tujuannya. Saya tujuannya nabung saham, saya tujuannya saving di saham adalah, rencana awal adalah untuk biaya pendidikan si baby, si kakak Maryam. Dia sekarang 1 tahun sebulan 13 bulan sekarang dia. Rencana buat di sana tabungannya plus ada dana, jadi saya bagi 2 tuh planningnya. Untuk 1 tabungan, yang satunya lagi itu untuk persiapan tumbuh kembangnya dia. Ternyata semuanya berubah dong, ternyata ada kehamilan kedua. Seru banget, ada kehamilan 2, otomatis saya nggak bisa aktivitas seperti biasa, ngeblog, nge-YouTube, bikin tulis artikel, ngajar, sharing, handle klien. Saya nggak bisa seperti dulu karena maboknya yang sekarang itu lumayan parah. Bahkan saya sempat bed rest, sempat ke-flag. Jadi saya putuskan untuk menjauhkan diri sejenak sampai si kehamilan ini aman. Selanjutnya, setelah tahu tujuannya, bayangan saya adalah saya akan jebol ini saham sekitar agak lama ya, 5 tahun, di atas 5 tahun. Ternyata ada beberapa saham saya
yang minus, merah hancur udah. Jadi merah hancur gitu. Saya mau bisikin sahamnya PP Pro. PP Pro saya beli PP Pro dulu kan, suka trading PP Pro lumayan tuh. Terus PP Pro sempat hancur gitu kan. Masih hancur sih, tapi udah mulai agak sedikit mendingan. Nah, si PP Pro ini hancur dan itu lumayan banyak, hampir 60% dari total tabungan saya di saham itu masuk di PP Pro. Otomatis nyesek banget. Nyesek banget rasanya. Dah gitu ya. Nggak enaknya di saham. Hancur. Udah analisa, ternyata itu menurut saya efek COVID juga. Terus efek dari Jiwasraya dan lain-lain itu ngaruh banget. Aduh, minus deh, merah merona gitu ya. Saya masih ketolong sama saham saya dulu yang pas minus tuh, yang merah, yang murah-murah tuh kayak Pegas, Antam. Dulu saya masih beli 600 perakan tuh, saya jual. Udah saya jual semua, saya dapat untung dari sana. Udah, jadi saya nggak punya lagi Antam di harga yang sekarang karena udah saya jual. Udah itu. Nah, itu adalah tujuannya jangka panjang. Cuma kalau darurat, ada kebutuhan yang super mendesak yang harus melepas semua aset di saham. Harus saya lepas. Yes, dan tahu nggak? Ternyata ini pengalaman saya. Karena kebutuhan mendesak ini, namanya mendesak kan nggak ngeliatin saham kita pas posisi untung atau pas posisi rugi. Namanya mendesak, akhirnya posisinya adalah kita rugi. Posisi saham itu rugi merah. Otomatis saya jual rugi dong. It's okay, meskipun agak nyesek gitu. It's okay, karena emang begitu ya, saham itu bisa untung bisa rugi, namanya bisnis juga gitu. Bisa untung bisa rugi, dan itu oke banget, nggak masalah. Akhirnya saya jual rugi karena kebutuhan mendesak, dan jual rugi hari, bisa saya transaksi jual hari ini sebelum jam 12. Kalau saya withdraw itu masuk itu sekitar 4-5 hari. Qadarullah saya jualnya hari Kamis, otomatis Jumat baru masuk tuh request saya withdraw, baru masuk ke rekening Rebo dong Kamis. Kebetulan sudah super mendesak. Dan rasanya dari sini saya bisa mengambil hikmahnya adalah bahwa boleh kamu naruh uang di saham, tapi bukan untuk kebutuhan mendesak. Emang dari dulu awalnya buat tujuan jangka panjang Mbak Isa, tapi ketika ada kebutuhan mendesak, saham sangat, kalau kita ngomongin butuh ngejualnya cepet 1-2 hari, saham agak lama. Apalagi kalau harganya lagi minus banget. Aduh, nyesek banget deh. Itu minusnya saham kalau menurut saya. Mungkin orang-orang banyak cerita saham berhasil. Oke, tapi namanya bisnis, ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil. Saya pernah ngalamin untung, saya juga akhirnya ngalamin jual ketika minus, tapi nggak masalah. Hikmahnya ada di saham itu adalah dana-dana yang super nganggur, yang kira-kira kamu ketika kebutuhan mendesak pun kamu nggak buru-buru banget gitu buat dijual, dan silakan masukin ke saham. Itu sih, jadi ini tipsnya, ini cerita pengalaman saya buat teman-teman semua yang memang sedang pengen terjun masuk ke dunia saham. Yang pasti tidak direkomendasikan main saham dari hutang, dari uang konsumsi, tidak direkomendasikan. Dan tidak direkomendasikan masuk ke dunia saham tanpa ilmu, ikut-ikutan influencer, ikut-ikutan siapa, no. Kalian harus benar-benar punya basic, belajar, minimal kalian tahu entah fundamentalnya, entah apanya. Silakan kalian pelajari, mau ikut kursus, mau otodidak, feel free. Dan ketika banyak orang bercerita saham untung, kalian juga siap rugi. Namanya bisnis, ya untung atau rugi, itu oke banget. Jadi kalau menurut saya, kalau punya dana mendesak, dana yang nganggur cuma 1-2 tahun, tidak direkomendasikan taruh di saham tanpa ilmu. Kecuali kalian udah expert banget di sini, silakan diolah. Kalau cuma kayak apa ya,
dananya segitu, terus kebutuhannya mendesak, sayang banget. Biasanya pengalaman saya lumayan garuk-garuk kepala rasanya, karena kok gitu sih ya. Minus banget. Tapi oke, itu pengalaman yang mahal. Kalau nggak ngalamin, nggak belajar. Nah, karena udah ngalamin, saya cerita ke teman-teman minusnya saham, hati-hati ketika jual rugi. Apalagi ketika ada kebutuhan di luar planning kita. Jadi tetap ya, dana darurat penting, taruh uang cash yang di rekening juga oke. Punya aset yang gampang dijual. Saham gampang dijual, tapi ada 4-5 harian, apalagi kalau hari ketemu hari Sabtu dan Minggu, apalagi hari libur. Nggak direkomendasikan. Oke, gitu ya. Semoga video singkat ini menjadi penyemangat buat teman-teman belajar, semangat bekerja, dan bisa melalui masa-masa yang super ajaib ini bareng-bareng. Dan doain semoga kehamilan kali ini persenannya lancar, karena ini OTW 8 bulan. Semoga bermanfaat ilmunya. Thank you, terima kasih. Please like, comment, dan subscribe video ini. Saya record dari kamar dan baby si kakak lagi dibawa pergi. Sekarang ini posisi ngap hamil lagi. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.